Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas C. Di sini kami ingin memaparkan mengenai sistem akuntansi aset tetap untuk mata kuliah. Saya Aprilia Isma Kotimah dengan NPM 240130101083. Perkenalkan, nama saya Kandarul Menggal dengan NPM 240130101019. Alicia Pugarmanto dengan NPM 240130. Perkenalkan, nama saya Elsie Kesia Grisandian dengan nomor NPM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Fadila dengan NPM 240130102007. Nama saya Chelsea Farasudikto dengan NPM 240130101020. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu aset tetap. Jadi, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan perusahaan untuk operasional, bukan untuk dijual, dan memberikan manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Jadi bisa lebih 2 sampai dengan 5 tahun atau dengan berpuluh-puluh tahun. Kemudian untuk karakteristik dari aset tetap ini sendiri adalah transaksinya itu jarang tetapi memiliki nilai yang besar. Kemudian pengendalian dilakukan sejak tahap perencanaan, perolehan melalui sistem otorisasi. Kemudian karakteristik transaksi aset tetap yang ketiga adalah pengeluaran terkait aset tetap itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengeluaran pendapatan dan yang kedua adalah pengeluaran modal. Apa itu pengeluaran pendapatan? Pengeluaran pendapatan itu adalah dibebankan langsung ke dalam periode terjadinya suatu transaksi. Namun, jika pengeluaran modal itu menambah nilai aset tetap dan dibebankan selama masa manfaatnya. Kemudian, untuk penggolongan aset tetap sendiri itu dibagi menjadi 5 golongan. Untuk golongan yang pertama adalah tanah dan perbaikan tanah. Kemudian golongan yang kedua adalah gedung dan perbaikan gedung. Kemudian yang ketiga adalah mesin dan perbaikan mesin. Dan yang keempat ada mebel. Dan yang kelima ada kendaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi-transaksi yang mengubah aset tetap. Nah, transaksi yang terkait dengan aset tetap itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada transaksi yang mengubah akun aset tetap, yang kedua ada transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan, dan yang ketiga ada transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan juga pemeliharaan. Untuk yang pertama adalah transaksi yang mengubah akun aset tetap. Transaksi yang mengubah akun aset tetap ini terdiri dari transaksi perolehan seperti pembelian, pembangunan, terus sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian, pemakaian, dan juga penjualan. Kemudian transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan itu terdiri dari penyusutan, penghentian, pemakaian, penjualan, dan juga pertukaran. Kemudian yang terakhir adalah transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan juga pemeliharaan. Nah, akun ini tuh adalah konsumsi berbagai sumber daya seperti bahan dan juga suku cadang, kemudian sumber daya manusia, kemudian energi, ada peralatan, dan juga sumber daya lainnya untuk kegiatan reparasi dan juga pemeliharaan aset tetap. Kemudian ada yang namanya transaksi perolehan. Jadi transaksi perolehan ini dilakukan melalui adanya transaksi pembelian dan transaksi perolehan ini melalui pembangunan sendiri dan dibagi menjadi 3, yakni jika pengeluaran dalam bentuk kas, jika pengeluaran melibatkan persediaan, dan jika setelah konstruksinya selesai. Jadi transaksi perolehan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jika pengeluaran dalam bentuk kas. Kemudian yang kedua adalah jika melibatkan persediaan, gaji atau utang, atau lembur, atau overhead pabrik. Kemudian yang ketiga adalah setelah konstruksinya itu selesai. Kemudian yang ketiga adalah perolehan melalui sumbangan. Nah, untuk transaksi pengeluaran modal sendiri itu terjadi saat pengeluaran terkait aset tetap memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk transaksi penyusutan aset tetap itu ada 2 poin.
Yang poin pertama adalah penyusutan, yakni alokasi harga pokok aset tetap ke periode akuntansi yang menerima manfaat dari aset tersebut. Nah, dicatat dalam menjurnal beban dari akumulasi penyusutan dengan jurnalnya seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya didebit, beban administrasi dan umum didebit, beban pemasaran didebit pada akumulasi penyusutan aset tetap yang ada di kredit. Kemudian di sini ada yang namanya transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Nah, itu terjadi apabila jika aset tetap itu tidak layak pakai secara teknis maupun secara ekonomis, maka bisa dihentikan penggunaannya. Kemudian dicatat sebagai penghapusan aset tetap dan juga akumulasi penyusutan serta kerugian jika ada. Dengan akunnya itu seperti ini. Akumulasi penyusutan didebit, kemudian rugi penghentian pemakaian aset tetap didebit pada aset tetap di kredit. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya ada transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Transaksi ini melibatkan sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, energi, peralatan untuk pemeliharaan dan juga perbaikan aset tetap. Nah, kemudian yang terakhir ada mengenai manajemen aset tetap. Nah, untuk memanajemen aset tetap tentunya kita harus memiliki wewenang bagian-bagian terhadap aset tetap, yakni yang pertama adalah menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Kemudian yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Kemudian yang keempat ada memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kode aset tetap. Nah, untuk memudahkan identifikasi aset tetap itu diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap. Nah, aset tetap di perusahaan itu banyak sekali. Maka untuk mengklasifikasikan dan juga mengidentifikasi setiap golongan jenis ataupun bentuk yang berbeda dalam setiap aset tetap itu diperlukan kode aset tetap. Itu digunakan untuk pencatatan persediaan aset tetap di dalam operasional perusahaan. Nah, untuk setiap kode dalam aset tetap itu memiliki sebuah makna tersendiri. Nah, untuk kode itu sendiri itu akan memberikan kode unik mengenai yang pertama itu adalah golongan aset tetap. Nah, kode golongan aset tetap ini itu mencakup golongan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan seperti aset tetap tanah atau aset tetap gedung, mesin, peralatan pabrik maupun kantor dan kendaraan. Nah, untuk kode yang kedua itu kode yang mencerminkan jenis aset tetap. Nah, dalam pengelompokan jenis aset tetap itu dapat digolongkan itu sebanyak 99 jenis aset tetap. Contoh penggolongan dari jenis aset tetap yaitu yang pertama, aset tetap mesin itu dibagi lagi untuk mengelompokkan jenis seperti mesin ketik, mesin manual, ataupun mesin fotokopi, dan mesin komputer. Jadi perbedaan jenis dan golongan, kalau golongan itu adalah aset tetap secara umum seperti aset tetap mesin. Nah, ternyata mesin itu dibagi lagi jenisnya bisa jadi mesin kendaraan, mesin fotokopi, mesin komputer, ataupun mesin ketik manual ataupun yang lain. Nah, untuk kode yang ketiga itu adalah kode yang mencerminkan tahun perolehan. Nah, kode yang memperlihatkan tahun perolehan aset. Kode tahun perolehan itu diambil dari 2 digit terakhir angka tahunnya. Contoh aset tetap tahun perolehan pada tahun 2022. Nah, yang akan dicantumkan ke dalam kode akun itu adalah angka 25. Nah, kode angka ini
akan membantu dalam perhitungan umur aset dan juga umur manfaat dari aset. Yang keempat yaitu kode mengenai fungsi. Nah, kode fungsi yang menggolongkan fungsi aset itu memudahkan dalam penggolongan beban aset setiap periodenya. Karena aset tetap itu memiliki beberapa fungsi yang berbeda, seperti 1. Kode fungsi produksi, 2. Kode fungsi administrasi dan umum, dan 3 adalah kode fungsi pemasaran. Nah, untuk penggolongannya, kalau produksi kita akan golongkan ke beban biaya produksi. Nah, untuk fungsi dari administrasi dan umum kita golongkan pada beban administrasi dan umum setiap bulannya. Dan untuk fungsi pemasaran kita akan menggolongkan pada fungsi beban penjualan. Nah, yang kelima adalah kode yang memperlihatkan lokasi suatu aset. Nah, lokasi itu dapat memberikan informasi mengenai tempat penyimpanan dan juga peletaan aset tetap. Nah, kode lokasi menggolongkan terkait lokasi daerah, gedung, lantai, dan nomor kamar aset itu disimpan. Yang terakhir adalah kode aset yang memperlihatkan portability. Nah, portability di sini adalah kode yang penggolongannya itu karena kemudahan aset itu dapat dipindahkan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi apabila nanti suatu aset itu mudah digolongkan atau mudah dipindahkan, maka mungkin kodenya itu adalah kode 01. Kalau sedikit sulit itu 02, dan kalau sulit atau tidak bisa dipindahkan itu adalah 03. Semisal seperti itu. Jadi setiap kode yang dibuat oleh pihak organisasi atau perusahaan itu setiap digitnya itu memiliki kode unik atau arti tersendiri. Lalu di dalam transaksi aset tetap itu diperlukan dokumen untuk pencatatannya. Nah, dokumen yang diperlukan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan itu ada beberapa dokumen. Di antaranya yang pertama adalah surat permintaan otorisasi investasi. Nah, dokumen ini itu digunakan untuk mengajukan permohonan persetujuan investasi terhadap aset tetap baru ataupun proyek investasi. Nah, dokumen yang kedua yaitu ada dokumen surat permintaan reparasi. Nah, dokumen resmi ini digunakan untuk mengajukan perbaikan atau pemeliharaan terhadap aset tetap yang rusak atau tidak berfungsi. Nah, yang ketiga ada dokumen surat permintaan transfer aset tetap. Nah, sebagai dokumen permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap yang digunakan untuk mengajukan pemindahan aset tetap dari satu unit ataupun lokasi ke lokasi yang lain. Nah, ada juga dokumen surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dokumen ini itu digunakan untuk mengajukan penghentian penggunaan suatu aset tetap yang sudah tidak layak pakai, rusak, atau dihapuskan atau telah habis umur manfaatnya. Lalu ada dokumen surat perintah kerja. Dokumen formal ini itu memberikan perintah pelaksanaan pekerjaan kepada pihak internal ataupun eksternal seperti vendor. Nah, seperti pengadaan aset tetap dalam pembangunan gedung. Lalu ada dokumen mengenai surat order pembelian. Nah, dokumen surat order pembelian itu adalah dokumen resmi untuk memesan pembelian aset tetap kepada pemasok ataupun vendor. Lalu ada dokumen laporan penerimaan barang. Nah, dokumen bukti ini adalah dokumen bukti fisik penerimaan aset tetap dari pemasok ataupun vendor untuk memeriksa kuantitas, mutu, spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Nah, apakah aset tetap itu sesuai dengan pesanan atau tidak itu dicatat pada laporan penerimaan barang. Lalu ada dokumen faktur dari pemasok. Nah, faktur dari pemasok ini adalah tagihan resmi dari pemasok atas pembelian aset tetap yang telah
diserahkan kepada perusahaan. Lalu ada dokumen bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar yaitu dokumen perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok itu telah selesai digunakan atau selesai dibuat. Nah, lalu ada juga dokumen mengenai bukti memorial. Nah, dokumen bukti memorial ini adalah dokumen untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan juga belanja modal. Lalu ada juga pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi. Nah, untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan juga akumulasi penyusutan aset tetap itu ada beberapa catatan akuntansi yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kartu aset tetap. Nah, kartu aset tetap yaitu buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat rincian data terkait aset tetap yang masih ada dalam persediaannya. Yang kedua, ada catatan akuntansi berupa jurnal umum. Nah, pencatatan transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk perbaikan aset tetap, penghentian, dan juga penyusunan aset tetap itu dicatat dalam jurnal umum. Lalu ada pencatatan mengenai register bukti kas keluar. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan juga pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas karena adanya perbaikan dari aset tetap. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada slide pada bab 16 ini. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama adalah fungsi pemakai. Unit pemakai aset bertanggung jawab mengajukan usulan investasi serta surat permintaan otorisasi investasi untuk pengadaan aset tetap sesuai anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Selain itu, unit ini juga mengelola pemakaian aset tetap yang digunakan. Lalu yang kedua adalah fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi ini mengajukan usulan investasi untuk aset tetap yang digunakan bersama antar unit, serta melakukan studi kelayakan terhadap setiap usulan investasi dari berbagai fungsi. Fungsi ini dijalankan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan di bawah Direktur Utama. Lalu yang ketiga adalah direktur yang terkait. Direktur yang memiliki wewenang atas unit pengusul bertugas menyetujui usulan investasi dan permintaan otorisasi reparasi dari unit di bawah tanggung jawabnya. Lalu yang keempat adalah Direktur Utama. Direktur Utama memberikan otorisasi atas seluruh perubahan atau mutasi aset tetap. Persetujuan ini dituangkan dalam formulir permintaan otorisasi investasi dan reparasi. Lalu yang kelima adalah fungsi penerimaan, bertanggung jawab memeriksa aset tetap yang diterima dari pemasok dan mencatat hasil pemeriksaan tersebut dalam laporan penerimaan barang. Tugas ini dijalankan oleh bagian penerimaan. Lalu yang ketujuh adalah fungsi aset tetap. Fungsi ini mengelola seluruh kegiatan terkait aset tetap perusahaan, termasuk penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian. Fungsi ini berada di bawah tanggung jawab bagian aset tetap yang langsung diawasi oleh Direktur Utama. Lalu yang kedelapan adalah fungsi akuntansi, bertugas membuat dokumen sumber seperti bukti kas keluar dan memorial untuk mencatat perubahan aset tetap. Selain itu, fungsi ini juga menyelenggarakan buku pembantu aset tetap, jurnal, dan register yang terkait. Pengelolaan buku pembantu dilakukan oleh bagian kartu aset tetap. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jaringan subsistem akuntansi aset tetap. Yang pertama adalah sistem pembelian aset tetap. Sistem ini mencatat harga pokok aset tetap yang dibeli, yang mencakup harga faktur dari pemasok, serta biaya tambahan hingga aset siap digunakan. Dokumen sumbernya ada bukti kas keluar yang dilengkapi dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur, serta bukti memorial dengan surat
perintah kerja. Lalu yang kedua adalah sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Digunakan untuk mencatat aset tetap yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Biaya konstruksi dikumpulkan melalui surat perintah kerja. Setelah aset selesai dibangun, pencatatan dilakukan menggunakan bukti memorial yang dilampiri surat perintah kerja. Lalu yang ketiga ada sistem pengeluaran modal, mencatat tambahan biaya pada aset tetap akibat pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran ini memerlukan surat permintaan otorisasi investasi dan dicatat berdasarkan surat perintah kerja sehingga tambahan biaya dapat dihitung dan dikaitkan dengan aset terkait. Lalu yang keempat adalah sistem penghentian pemakaian aset tetap untuk mencatat pengurangan nilai aset tetap dan akumulasi penyusutannya, serta keuntungan atau kerugian dari penghentian. Dokumen sumbernya adalah bukti memorial dengan lampiran surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Lalu yang kelima ada sistem transfer aset tetap, mencatat perpindahan aset tetap antar pusat pertanggungjawaban. Hal ini penting agar biaya penyusutan, perawatan, dan reparasi dibebankan ke unit yang menggunakan. Transfer harus diotorisasi oleh bagian aset tetap menggunakan surat permintaan transfer aset tetap sebagai dokumen pencatatan. Lalu yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap, digunakan untuk mencatat transaksi penilaian kembali atau revaluasi nilai aset tetap. Dokumen sumbernya adalah bukti memorial. Lalu yang ketujuh ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap, mencatat beban penyusutan atas aset tetap secara berkala. Dokumen yang digunakan adalah menerangkan mengenai unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama adalah organisasi. Fungsi pemakaian dan fungsi akuntansi aset tetap harus dipisah untuk mencegah penyalahgunaan dan pengawasan yang ketat. Yang kedua adalah transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari satu unit organisasi. Lalu yang kedua ada sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi pada RUPS sebagai alat pengendali investasi aset tetap dan dasar perubahan akun untuk aset tetap. Yang kedua ada surat permintaan otorisasi investasi yang diotorisasi oleh direktur yang terkait sebagai realisasi investasi. Lalu yang ketiga ada surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama sebagai persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal. Lalu surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan sebagai persetujuan pelaksanaan pengeluaran modal aset tetap. Lalu selanjutnya surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang jika harga beli atas aset tetap tinggi. Lalu laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan sebagai persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirimkan oleh pemasok. Lalu bukti kas keluar yang diotorisasi oleh fungsi akuntansi sebagai persetujuan pelaksanaan pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli. Lalu bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi sebagai persetujuan pelaksanaan perubahan atau penyesuaian kartu aset tetap dan jurnal umum. Lalu yang ketiga ada prosedur pencatatan. Perubahan kartu aset tetap didasarkan bukti kas keluar dan bukti memorial dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang keempat adalah praktik yang sehat. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Lalu anggaran investasi sebagai alat pengendali investasi yang dilakukan dengan analisis dan studi kelayakan, asuransi aset tetap untuk kerugian tak terduga sesuai dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Lalu yang terakhir adalah kebijakan pemisahan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi. Sekian pemaparan dari Saya akan membahas mengenai sistem pembelian aset tetap. Jadi sistem pembelian aset tetap sangat penting karena melibatkan pengeluaran dana yang besar dan berdampak jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap pembelian aset tetap harus mendapatkan otorisasi dari direksi. Proses ini dimulai dari permintaan otorisasi investasi yang diajukan oleh bagian pemakai aset tetap kepada direksi. Jadi setelah permintaan otorisasi diajukan, direksi akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan perusahaan sebelum memberikan persetujuan. Nah, jika sudah disetujui, proses pembelian aset tetap akan dilanjutkan melalui sistem pembelian yang berlaku di perusahaan. Jadi setelah barang diterima, fungsi penerimaan akan memeriksa dan menyerahkan aset tetap ke bagian yang bertanggung jawab untuk penempatan dan pengaturannya. Nah, jika dalam proses pembelian terdapat biaya tambahan seperti biaya pemasangan, maka bagian aset tetap akan mengeluarkan surat perintah kerja ke bengkel atau pihak terkait untuk melakukan pemasangan. Jadi semua
semua biaya tambahan ini akan dikumpulkan oleh bagian akuntansi dan dimasukkan ke dalam harga pokok aset tetap, sehingga nilai aset yang dicatat sudah mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan. Nah, secara garis besar, prosedur pembelian aset tetap meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu permintaan otorisasi ke investasi, yang kedua penawaran harga dan pemilihan pemasok, yang ketiga pembuatan order pembelian, yang keempat proses penerimaan barang, yang kelima penempatan aset tetap pada lokasi yang sudah ditentukan, dan yang keenam pencatatan harga pokok aset tetap ke dalam sistem akuntansi. Nah, dalam proses ini terdapat beberapa dokumen yang penting seperti surat pemerintahan otorisasi investasi yang diajukan ke Direktur Utama. Nah, bagian pembelian bertugas memilih pemasok dan mengirimkan order pembelian. Setelah barang datang, bagian penerimaan akan memeriksa dan menguji aset tetap tersebut. Selanjutnya, bagian hutang akan membuat bukti kas keluar dan mencatatnya dalam register perusahaan. Nah, untuk pencatatan akuntansi dilakukan jurnal seperti aset tetap di debit, sedangkan bukti kas keluar yang akan dibayar itu di kredit. Pencatatan ini memastikan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembelian aset tetap tercatat dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi setelah aset tetap diterima dan dipasang, bagian aset tetap akan membuat surat penempatan aset tetap. Selanjutnya, bagian kartu aset tetap akan mencatat harga pokok serta lokasi penempatan aset tetap berdasarkan data yang diterima. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau keberadaan dan nilai aset tetap. Jelaskan adalah alur-alurnya. Jadi alur pertama adalah permintaan dan otorisasi investasi. Jadi proses ini dimulai dari bagian yang memerlukan aset tetap. Jadi mereka membuat surat permintaan otorisasi investasi yang diajukan ke Direktur Utama. Jadi Direktur Utama akan memeriksa dan memberikan otorisasi jika permintaan sesuai dengan anggaran modal perusahaan. Surat otorisasi ini menjadi dasar utama melanjutnya ke proses berikutnya. Jadi proses berikutnya adalah permintaan penawaran dan pembelian. Setelah otorisasi diperbolehkan, bagian pembelian mulai bekerja. Maka mereka itu membuat surat permintaan penawaran harga ke beberapa pemasok, dan setelah menerima penawaran, bagian pembelian membandingkan harga dari pemasok yang berbeda untuk memilih pemasok yang terbaik gitu. Jadi setelah pemasok dipilih, dibuatlah surat order pembelian atau SOP yang dikirimkan ke pemasok terkait. Selanjutnya, penerimaan barang itu dipesan akan dikirim oleh pemasok ke perusahaan. Jadi bagian penerimaan akan yang pertama menerima barang dan memeriksa kesesuaiannya dengan surat order pembelian dan dokumen pendukung lainnya, lalu membuat laporan penerimaan barang yang kemudian diteruskan ke bagian pengguna aset tetap bersama barang yang diterima. Nah, selanjutnya di bagian pemeriksaan dan pembayaran faktur, mereka akan menerima faktur dari pemasok. Jadi, yang pertama itu mereka akan membandingkan faktur dengan dokumen pendukung seperti surat order pembelian, surat penerimaan barang, dan surat permintaan otorisasi investasi. Jika sesuai, bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dasar pembayaran ke pemasok, dan bukti kas keluar ini akan diarsipkan dan dicatat dalam register bukti kas keluar. Nah, yang kelima adalah penempatan dan pencatatan aset tetap. Jadi setelah aset tetap diterima dan diverifikasi, bagian aset tetap akan membuat surat penempatan aset tetap untuk mendokumentasikannya ke lokasi dan pengguna aset tetap tersebut. Dan surat penempatan dan bukti kas keluar digunakan oleh bagian kartu aset tetap untuk mencatat aset tetap ke dalam kartu aset tetap perusahaan sehingga aset tercatat secara resmi dan administrasi selesai. Dan yang keenam adalah proses pembangunan sendiri. Jadi jika aset tetap diperoleh melalui pembangunan sendiri, bagian reparasi dan pemeliharaan akan melaksanakan pembangunan berdasarkan surat perintah kerja yang telah diotorisasi. Jadi seluruh biaya bahan, suku cadang, dan upah digunakan selama proses pembangunan akan dikumpulkan dan dicatat sebagai aset tetap dalam konstruksi setelah pembangunan selesai. Lalu aset tetap itu dicatat secara permanen ke dalam sistem sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Jadi yang pertama adalah permintaan dan otorisasi investasi. Proses ini dimulai dari bagian yang memerlukan aset tetap yang membuat surat permintaan otorisasi investasi. Jadi surat ini diajukan ke Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, surat otorisasi dikembalikan ke bagian pemohon sebagai dasar pelaksanaan pembangunan aset tetap. Yang kedua adalah pembuatan surat perintah kerja. Berdasarkan otorisasi, bagian yang memerlukan aset tetap membuat surat perintah kerja untuk bagian reparasi dan pemeliharaan. Surat ini digunakan untuk memulai proses pembangunan aset tetap secara internal. Yang ketiga adalah permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Bagian reparasi dan pemeliharaan
pemeliharaan membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG ke bagian gudang. Jadi bagian gudang kemudian mengeluarkan bahan dan suku cadang yang dibutuhkan serta mencatat pengeluaran tersebut di kartu gudang. Yang keempat adalah pencatatan jam kerja dan upah. Jadi setiap tenaga kerja yang terlibat mencatat jam kerjanya pada kartu jam kerja. Jadi bagian gaji dan upah kemudian membuat daftar upah dan rekap daftar upah berdasarkan kartu jam kerja tersebut. Jadi daftar upah ini juga menjadi dasar pencatatan biaya tenaga kerja yang masuk ke proyek pembangunan aset tetap. Nah, di penyelesaian proyek dan laporan setelah pembangunan selesai, bagian reparasi dan pemeliharaan membuat laporan proyek selesai, yang dimana laporan ini akan menjadi bukti bahwa aset tetap telah selesai dibangun dan siap digunakan. Nah, berdasarkan laporan proyek selesai, bagian aset tetap membuat surat penempatan aset tetap. Surat ini mencatat lokasi dan pengguna aset tetap yang baru saja selesai dibangun. Nah, dan pencatatan harga pokok dan jurnal akuntansi yang dimana bagian kartu aset tetap mengumpulkan seluruh dokumen terkait konsumsi bahan, suku cadang, dan upah dari surat perintah kerja, yaitu BPPBG seperti RDU dan LPS, yang dimana seluruh biaya tersebut dijumlahkan sebagai harga pokok aset tetap. Yang dimana bagian kartu aset tetap kemudian membuat bukti memorial untuk mencatat perpindahan dari akun aset tetap dalam konstruksi ke aset tetap di jurnal umum. Jadi jurnal yang dicatat adalah aset tetap di debit pada aset tetap dalam konstruksi, yaitu di kredit. Nah, setiap dokumen yang dihasilkan di satu bagian akan menjadi dasar proses di bagian berikutnya. Proses ini memastikan seluruh biaya pembangunan aset tetap seperti bahan, suku cadang, upah tercatat lengkap dan akurat. Jadi setelah seluruh dokumen selesai dan jurnal dicatat, proses pembangunan dan pencatatan aset Sistem tetap pengeluaran dinyatakan modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Bagian yang pertama, bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Bagian ini memerlukan beberapa dokumen seperti surat permintaan otorisasi reparasi, lalu surat perintah kerja, laporan proyek selesai, dan yang terakhir adalah surat penempatan aset tetap. Yang pertama, bagian yang memerlukan modal dimulai dari membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu step yang kedua, spor dibuat sebanyak 3 rangkap, dikirim ke bagian direktur utama untuk proses otorisasi. Lalu bagian reparasi dan pemeliharaan. Step pertama, 1 lampiran spor masuk ke dalam bagian reparasi dan pemeliharaan untuk keperluan membuat SPK sebanyak 3 rangkap. Lalu yang kedua, dalam bagian reparasi dan pemeliharaan, SPK diproses untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang secara bersamaan dengan mencatat jam kerja dan kartu jam kerja. Lalu BPPBG dicetak sebanyak 3 rangkap. Lalu step yang ketiga, pada poin 11, BPPBG selesai diproses ketika pekerjaan telah selesai. Lalu step yang keempat, maka bagian reparasi dan pemeliharaan bisa membuat laporan proyek selesai sebanyak 3 rangkap dan menyelesaikan tahapannya sampai LPS selesai. Lalu bagian gudang. Step yang pertama, bagian gudang menerima surat laporan BPPBG, kemudian laporan BPPBG digunakan untuk keperluan mengisi kuantitas suku cadang yang diserahkan ke bagian gudang. Lalu yang step ketiga, mencetak kartu gudang dan dikumpulkan dalam satu unit sistem pengeluaran modal selanjutnya, yaitu bagian gaji dan upah. Step pertama, bagian gaji dan upah menerima kartu jam kerja yang sudah dibuat di bagian reparasi dan pemeliharaan untuk membuat daftar upah dan rekap daftar upah atau RDU. Lalu step yang kedua, kemudian semua dokumen diserahkan ke dalam bagian penjurnalan. Lalu bagian jurnal, yang pertama adalah menerima surat laporan BPPBG, RDU, dan bukti memorial. Lalu yang kedua, kemudian dicatat dalam satu jurnal, yaitu jurnal umum. Lalu bagian kartu aset tetap, menerima surat laporan spor, BPPBG, RDU, LPS, dan SPK. Lalu semua surat laporan yang sudah diterima dijadikan satu untuk membuat bukti memorial yang baru. Kemudian dari bukti memorial yang baru kita bisa mencetak kartu aset tetap.
Lalu bagian aset tetap menerima laporan proyek selesai dari bagian sebelumnya, lalu menyusun surat penempatan aset tetap berdasarkan informasi dokumen-dokumen sebelumnya untuk menyatakan bahwa proyek sudah selesai. Pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akuntansi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Bagian yang menggunakan aset tetap dimulai dari membuat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, lalu bagian ini selesai setelah mengirimkan SPPAT ke dalam bagian direktur utama untuk proses otorisasi. Lalu bagian aset tetap menerima dan mengarsipkan SPPAT, lalu selesai. Lalu bagian kartu aset tetap menerima SPPAT, lalu membuat bukti memorial. Kedua dokumen itu dijadikan satu, kemudian mencetak kartu aset tetap. Lalu bagian jurnal atau tahapan yang terakhir menerima SPPAT dan menerima bukti memorial untuk dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Lalu bagian alirnya, bagian asal aset tetap, dimulai dari membuat surat permintaan transfer aset tetap sebanyak 3 rangkap, kemudian dikirim ke bagian direktur utama untuk proses otorisasi. Lalu bagian aset tetap menerima dan mengarsipkan SPTAT, lalu selesai. Lalu bagian kartu aset tetap menerima SPTAT, kemudian mencetak kartu aset tetap. Lalu proses bagian ini juga bisa diselesaikan. Lalu bagian yang dituju menerima SPTAT, kemudian diproses dan sistem transfer aset tetap dinyatakan selesai. Sistem evaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau pembelian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Gambar di samping melukiskan bagian dari dokumen sistem evaluasi aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan penghentian aset tetap. Yang kedua, prosedur penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang ketiga, prosedur pencatatan evaluasi aset tetap. Penjelasan bagian alirnya. Yang pertama, direktur utama. Proses ini dimulai dari direktur utama. Di sini direktur utama membuat dokumen yang disebut surat keputusan evaluasi aset tetap atau disingkat SKRAT. Surat ini menjadi dasar seluruh proses evaluasi yang akan berlangsung di bagian-bagian berikutnya. Lalu bagian yang kedua, bagian kartu aset tetap. Setelah SKRAT diterbitkan, dokumen ini diteruskan ke bagian kartu aset tetap. Di bagian ini, petugas akan membuat bukti memorial berdasarkan SKRAT yang diterima. Bukti memorial ini adalah dokumen akuntansi yang mencatat adanya perubahan nilai aset tetap akibat revaluasi. Setelah bukti memorial dibuat, dua proses terjadi secara paralel. Yang pertama, SKRAT dan bukti memorial digunakan untuk memperbarui kartu aset tetap sehingga nilai aset tetap yang tercantum sudah sesuai dengan hasil revaluasi. Yang kedua, dokumen SKRAT dan bukti memorial diteruskan ke bagian jurnal untuk proses pencatatan lebih lanjut. Lalu untuk bagian jurnal, di bagian jurnal petugas menerima SKRAT dan bukti memorial. Berdasarkan kedua dokumen ini, petugas membuat jurnal umum yang itu mencatat transaksi revaluasi ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Setelah jurnal dibuat dan diverifikasi, proses revaluasi aset tetap dinyatakan selesai. Selanjutnya, sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Gambar di samping melukiskan bagian alir dokumen sistem pencatatan penyusutan aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap. Yang kedua, prosedur pencatatan penyusutan aset tetap. Penjelasan bagian alirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian kartu aset tetap. Langkah pertama adalah membuat daftar penyusutan aset tetap. Daftar ini berisi rincian aset tetap beserta penghitungan penyusutannya. Lalu daftar penyusutan ini kemudian diteruskan dalam bentuk dokumen yang disebut DDAT atau daftar depresiasi aset tetap. Yang ketiga, berdasarkan DDAT, bagian kartu aset tetap membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber pencatatan akuntansi. Yang keempat, bukti memorial yang telah dibuat dilampiri DDAT dan diteruskan ke bagian jurnal. Yang
Selain itu, data penyusutan juga dicatat pada kartu tab untuk update nilai buku aset. Lalu untuk yang bagian jurnal, pertama bagian jurnal menerima dokumen DDAT beserta bukti memorial. Yang kedua, berdasarkan dokumen tersebut, bagian jurnal melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, yaitu mencatat catatan penyusutan dan akumulasi penyusutan. Setelah pencatatan selesai, proses ini pun berakhir. Sekian pemaparan kami dari kelompok 8 kelas C mengenai sistem akuntansi aset tetap. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.